Bab 2 berisi tema tentang cinta dan komitmen. 11. Cinta tanpa syarat. Sewaktu saya masih berumur 13 tahun, ayah saya memanggil dan mengatakan sesuatu yang mengubah hidup saya. Kami berdua berada di dalam mobilnya yang tua dan usang di pinggir jalan London. Dia memutar badannya ke arah saya dan berkata, "Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ketahuilah, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu." Saya hanyalah remaja belia pada saat itu. Saya tidak benar mengerti apa yang dimaksudkan ayah. Tapi saya tahu itu adalah sesuatu yang penting, maka saya selalu mengingatnya. Ayah meninggal dunia 3 tahun kemudian. Ketika saya menjadi biku di Thailand, saya kembali memikirkan kata ayah. Rumah kami saat itu hanyalah sebuah flat kecil, miskin di London. Bukan sebuah rumah yang bagus untuk dibukakan pintu. Tetapi, saya menyadari bahwa bukan itu maksud ayah sebenarnya. Apa yang terkandung di dalam kata-kata ayah, seperti sebuah permata yang terbungkus kain, adalah sebuah ungkapan cinta paling jernih yang pernah saya dengar. Nak, apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, ketahuilah, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Ayah saya menawarkan cinta tanpa syaratnya. Tidak ada maksud tersembunyi. Saya adalah putranya, cukup itu saja. Begitu indah, begitu nyata, dan dia bersungguh-sungguh. Diperlukan keberanian dan kebijaksanaan untuk mengatakan hal tersebut kepada orang lain. Untuk membuka pintu hati Anda kepada seseorang tanpa embel-embel jika. Mungkin kita berpikir mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Tetapi bukan begitu. Tidak demikian menurut pengalaman saya. Sewaktu Anda menerima cinta semacam itu dari orang lain, itu bagaikan menerima hadiah paling berharga. Anda menghargainya, menyimpan dengan baik dan menjaganya supaya jangan pernah sampai hilang. Jika Anda bersungguh-sungguh dan itu datang dari dalam hati Anda, orang itu akan menyambut ke depan, bukan mundur, untuk menggapai cinta Anda. 12. Membuka pintu hati. Beberapa abad yang silam, 7 orang biksu tinggal di sebuah gua dalam hutan rimba di suatu tempat di Asia. Mereka melakukan meditasi cinta kasih tanpa syarat yang saya ceritakan dalam cerita sebelumnya. Ada seorang biksu kepala, adiknya, dan sahabat karibnya. Yang keempat adalah musuh biksu kepala. Mereka tidak pernah akur. Biksu kepala kelima adalah biksu yang sangat tua. Begitu rentannya sampai-sampai sewaktu-waktu ia bisa saja meninggal dunia. Yang keenam, biksu yang sakit berat. Bisa saja meninggal kapan saja. Yang terakhir, ketujuh, adalah biksu yang tak berguna. Dia mendengkur setiap saat dia seharusnya bermeditasi. Tak bisa mengingat parita atau ayat suci, dan kalaupun kebetulan ingat, ia mendarasnya dengan nada sumbang. Ia juga tidak bisa menggunakan jubah dengan pantas. Namun, biksu yang lain membiarkannya begitu saja dan berterima kasih kepadanya karena telah mengajarkan mereka untuk bersabar. Suatu hari, segerombolan bandit menemukan gua tersebut. Gua itu sangat terpencil, sangat tersembunyi, sehingga mereka ingin mengambil alih gua itu untuk dijadikan markas. Jadi, mereka berniat untuk membunuh semua biksu tersebut. Akan tetapi, untunglah, biksu kepala sangat lihai berbicara membujuk orang. Dia berhasil. Jangan tanya saya caranya. Dia berhasil membujuk gerombolan bandit untuk membiarkan biksu-biksu itu pergi.
kecuali satu orang sandera yang akan dibunuh sebagai peringatan kepada biksu-biksu yang lain untuk tidak mengatakan lokasi gua itu kepada siapapun. Itulah hasil terbaik yang bisa dinegosiasikan oleh biksu kepala. Tak kala saya menceritakan kisah ini di depan publik, saya berhenti sebentar untuk bertanya pada hadirin. Baiklah, menurut Anda, siapakah yang akan dipilih oleh biksu kepala? Pertanyaan ini biasanya bisa menyegarkan hadirin yang terkantuk-kantuk dalam ceramah saya dan membangunkan mereka yang sudah tertidur. Saya mengingatkan mereka bahwa ada biksu kepala, adiknya, sahabatnya, musuhnya, biksu tua dan biksu yang sakit, serta biksu yang tak berguna. Menurut Anda, siapa yang akan dipilihnya? Sebagian menyarankan si musuh saja. Bukan, kata saya. Saudaranya? Salah. Biksu yang tak berguna selalu saja disebutkan. Setelah cukup menikmati jawaban-jawaban itu, saya beberkan jawabannya. Biksu kepala tak mampu memilih. Cinta kasihnya kepada adiknya sama persis besarnya, tidak lebih atau tidak kurang, dengan cinta kasihnya kepada sahabatnya. Juga persis dengan cinta kasihnya kepada musuhnya, kepada biksu tua, biksu yang sakit, bahkan kepada biksu yang tak berguna itu. Dia telah menyempurnakan arti kata-kata itu. Pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu. Pintu hati biksu kepala terbuka lebar untuk semua. Tanpa syarat, tanpa pandang bulu. Cinta kasih yang mengalir bebas. Dan yang paling penting, cinta kasihnya kepada orang lain sama besarnya dengan cinta kasihnya pada dirinya sendiri. Pintu hatinya juga terbuka untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa dia tak mampu memilih antara dirinya sendiri dan yang lain-lain. Saya mengingatkan orang Yahudi Kristiani di antara hadirin saya bahwa kitab mereka mengajarkan untuk cintailah tetanggamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak lebih dari dirimu sendiri dan tidak kurang dari dirimu sendiri, namun setara dengan dirimu sendiri. Itu berarti memperlakukan orang lain seperti halnya kita memperlakukan diri sendiri, dan memperlakukan diri sendiri seperti halnya kita memperlakukan orang lain. Mengapa kebanyakan hadirin berpikir bahwa biksu kepala akan mengorbankan dirinya sendiri untuk dibunuh? Mengapa dalam budaya kita selalu mengorbankan diri sendiri untuk orang lain dan menganggap hal itu sebagai kebaikan? Mengapa kita lebih menuntut, lebih kritis, dan menghukum diri sendiri lebih dari siapapun? Alasannya cuma satu. Kita belum belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Jika Anda merasa sulit untuk berkata kepada orang lain, pintu hatiku terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan, akan jauh lebih sulit untuk mengatakannya kepada diri sendiri. Aku, orang yang begitu dekat, kalau nggak salah ingat, diriku, pintu hatiku juga akan selalu terbuka untuk diriku sendiri. Aku ini tak peduli apapun yang telah kulakukan. Ayo masuk. Itulah yang saya maksud dengan mencintai diri kita sendiri. Ini dinamakan pemaafan. Melangkah keluar dari penjara rasa bersalah, berdamai dengan diri sendiri. Dan jika Anda punya nyali untuk mengatakan kata-kata itu kepada diri Anda sendiri, dengan sejujurnya, dari relung hati yang terdalam, maka Anda akan menyongsong ke depan, bukannya mundur, untuk menemukan cinta kasih yang luhur. Suatu hari, kita semua harus mengatakan kata-kata itu, atau yang semacamnya, kepada diri kita sendiri, dengan sejujurnya, bukan hanya main-main. Saat kita melakukannya,
Itu seakan-akan seperti memanggil pulang bagian diri yang telah lama terusir, hidup membeku di luar sana. Kita merasa tersatukan, utuh, dan lepas untuk bahagia. Hanya ketika kita bisa mencintai diri sendiri, dengan cara begitu, barulah kita benar-benar mengerti bagaimana mencintai orang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Dan harap ingat, Anda tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu tanpa kesalahan untuk memberikan cinta Anda kepada diri Anda sendiri. Jika Anda harus menunggu kesempurnaan, itu tidak akan tiba. Kita harus membuka pintu hati kita kepada diri kita sendiri, apapun yang telah kita lakukan. Begitu kita berada di dalamnya, sempurnalah kita. Orang sering bertanya kepada saya, apa yang terjadi dengan ketujuh biksu tersebut sewaktu biksu kepala mengatakan kepada para bandu bahwa dia tidak mampu memilih. Kisah ini seperti yang saya dengar beberapa tahun yang silam. Tidak mengisahkan kelanjutannya. Ceritanya berhenti sampai di situ. Namun saya tahu apa yang terjadi kemudian. Saya mereka-reka apa yang semestinya terjadi. Ketika biksu kepala menjelaskan kepada para bandu kenapa tidak mampu memilih antara dirinya sendiri dan yang lain, dan menjelaskan arti cinta kasih dan arti pemaafan seperti saya jelaskan kepada Anda tadi, maka semua bandit menjadi sangat terkesan dan terinspirasi. Sehingga tidak hanya mereka melepaskan semua biksu itu, namun mereka juga bertobat dan menjadi biksu. 13. Pernikahan. Sejak saya menjadi seorang biksu selibat, saya telah menikahkan banyak pasangan. Sebagian dari tugas seorang biksu adalah menyelenggarakan bagian keagamaan dari upacara pernikahan umat Buddha. Menurut tradisi Buddhis yang saya anut, seorang umat Buddha awam adalah petugas penyelenggara upacara pernikahan yang sah. Tetapi, banyak pasangan menganggap sayalah yang menikahkan mereka. Jadi, saya telah menikahkan banyak perempuan dan pria. Konon, ada 3 cincin dalam suatu pernikahan. Cincin pertunangan atau engagement ring, cincin pernikahan atau wedding ring, dan cincin rita atau sparring. Jadi, adanya masalah sudah bukan kejutan. Ketika ada masalah, orang-orang yang saya nikahkan sering datang dan berkonsultasi kepada saya. Sebagai biksu yang menyukai kehidupan sederhana, saya menyertakan 3 kisah berikut ini dalam pelayanan pernikahan yang saya lakukan. Dengan harapan, kami bertiga jauh dari masalah selama mungkin. 14. Komitmen. Pandangan saya mengenai hubungan dan pernikahan adalah sebagai berikut. Ketika suatu pasangan berpacaran, mereka sekedar terlibat. Saat mereka bertunangan, mereka tetap saja hanya terlibat, mungkin lebih mendalam. Ketika mereka menyatakan sumpah pernikahan, itulah yang disebut komitmen. Makna dari upacara pernikahan adalah komitmen. Untuk menekankan makna pernikahan dengan cara yang akan diingat seumur hidup, saya menjelaskan tentang perbedaan antara keterlibatan dan komitmen. Sama dengan perbedaan antara telur dengan bacon atau daging babi asap. Pada saat inilah para ipar dan teman-teman mempelai mulai memberikan perhatiannya. Mereka mulai bertanya-tanya, loh, apa hubungan telur dan bacon dengan pernikahan? Saya melanjutkan, dengan telur, si ayam cuma terlibat saja. Sedangkan dengan bacon, si babi berkomitmen penuh.
Semoga pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan babi. 15. Ayam dan bebek. Sepasang pengantin baru tengah berjalan bergandengan tangan di sebuah hutan pada suatu malam musim panas yang indah seusai makan malam. Mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan, tak kala mereka mendengar suara di kejauhan. Kuek, kuek. Dengar, itu pasti suara ayam, kata si istri. Bukan, itu suara bebek, kata si suami. Enggak, aku yakin itu ayam. Si istri bersikeras. Mustahil, suara ayam itu kukruyuk, bebek itu kuek-kuek. Itu bebek sayang, kata suami dengan disertai gejala-gejala awal kejengkelan. Kuek, kuek, terdengar lagi. Nah, tuh, itu suara bebek, kata si suami. Bukan sayang, itu ayam, aku yakin betul. Tanda si istri sembari menghentakkan kaki. Dengar ya, itu adalah bebek. B-E-B, bebek, mengerti? Si suami berkata dengan gusar. Tapi itu ayam. Masih saja si istri bersikeras. Itu jelas-jelas bebek. Kamu, terdengar lagi suara kuek-kuek. Sebelum si suami mengatakan sesuatu yang sebaiknya tak dikatakannya, si istri sudah hampir menangis. Tapi itu ayam. Si suami melihat air mata yang mengambang di pelupuk mata istrinya dan akhirnya ingat kenapa dia menikahinya. Wajahnya melembut dan katanya dengan mesra. Maafkan aku sayang, kurasa kamu benar. Itu memang suara ayam kok. Terima kasih sayang, kata si istri sambil menggenggam tangan suaminya. Kuek, kuek, terdengar lagi suara di hutan, mengiringi mereka berjalan bersama dalam cinta. Maksud dari cerita di atas bahwa si suami akhirnya sadar adalah siapa sih yang peduli itu ayam atau bebek. Yang penting adalah keharmonisan mereka yang membuat mereka dapat menikmati kebersamaan pada malam indah itu. Berapa banyak hubungan yang hancur hanya gara-gara persoalan sepele. Berapa banyak perceraian terjadi karena hal-hal ayam atau bebek. Ketika kita memahami cerita tersebut, kita akan ingat apa yang menjadi prioritas kita. Pernikahan jauh lebih penting ketimbang mencari siapa yang benar tentang apakah itu ayam atau bebek. Lagi pula, betapa sering kita merasa yakin, amat sangat mantap, mutlak bahwa kita itu benar. Namun, belakangan ternyata kita salah. Loh, siapa yang tahu? Mungkin saja itu adalah ayam yang direkayasa genetik sehingga bersuara seperti bebek. Mensyukuri kekurangan. Seusai sebuah upacara pernikahan di Singapura beberapa tahun yang lalu, sang ayah mertua memanggil menantu barunya ke pojok untuk memberinya nasihat tentang bagaimana agar pernikahannya awet dan bahagia. Kamu mungkin sangat mencintai anak saya, katanya kepada si pemuda. Ya iya dong, desah si pemuda. Dan kamu mungkin berpikir dialah perempuan paling hebat di dunia, sambung si mertua. Dan begitu sempurna dalam segala hal. Si menantu mengiyakan dengan nada kurang sabar. Itulah yang kamu rasakan sewaktu baru menikah, kata si mertua. Namun, setelah beberapa tahun, kamu akan mulai melihat kekurangan-kekurangan anak saya. Saat kamu mulai menyadarinya, saya ingin kamu ingat ini. Jika dia tidak mempunyai kekurangan itu menantuku, dia mungkin sudah menikah dengan orang lain yang jauh lebih baik dari kamu. Jadi, kita harus selalu bersyukur atas kekurangan-kekurangan pasangan kita. Karena, jika sedari awal mereka tidak memiliki kekurangan-kekurangan itu, mereka sudah akan menikah dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada kita. 17. Kasmaran.
Saat kita sedang mabuk cinta, kita hanya melihat bata bagus di tembok pasangan kita. Itulah yang ingin kita lihat, jadi itulah yang kita lihat. Kita ini suka menyangkal. Pada kemudian hari, ketika kita menghadap pengacara untuk mengurus perceraian, kita hanya melihat bata jelek di tembok pasangan kita. Kita terbutakan oleh sifat-sifat yang tidak kita sukai. Kita tidak ingin melihat itu, jadi kita tidak melihatnya. Lagi-lagi kita menyangkal. Apa sebabnya kasmaran dapat terjadi di keremangan cahaya klub malam, atau di keintiman makan malam dengan cahaya lilin, atau pada suatu malam di bawah sinar rembulan? Itu karena pada situasi-situasi tersebut, Anda tak dapat melihat jelas jerawatnya atau gigi palsunya. Dan di bawah remang cahaya, khayalan kita terbang bebas mengkhayalkan wanita di hadapan Anda sebagai supermodel, atau pria itu kelihatannya seperti bintang film. Kita ini menyukai fantasi, dan kita berfantasi dalam bercinta. Setidaknya, kita jadi tahu apa yang kita lakukan. Para biku tidak ada dalam percintaan bercahaya lilin, tetapi mereka menyalakan cahaya realita. Jika Anda ingin bermimpi, jangan mengunjungi vihara. Pada tahun pertama saya sebagai biku di Thailand Timur Laut, saya berpergian dengan mobil, duduk di belakang bersama seorang samenara atau orang yang bakal menjadi biku, dan seorang biku barat beserta Ajahn Chah, guru saya, yang duduk di samping sopir. Ajahn Chah tiba-tiba menoleh ke belakang, memandang ke samenara Amerika yang duduk di sebelah saya, lalu mengatakan sesuatu dalam bahasa Thai. Si biku ketiga yang fasih berbahasa Thai lantas menerjemahkan perkataan Ajahn Chah. Ajahn Chah bilang bahwa kamu sedang memikirkan pacarmu di LA sana. Rahang si samenara muda seolah copot ke lantai mobil saking kagetnya. Ajahn Chah telah membaca pikirannya dengan akurat. Ajahn Chah tersenyum dan kata-kata berikutnya diterjemahkan sebagai, "Jangan khawatir, kita bisa mengatasi itu. Lain kali kalau kamu menulis surat kepada si dia, minta dia mengirimkan sesuatu yang pribadi buatmu, sesuatu yang paling erat berkaitan dengannya, yang bisa kamu bawa-bawa ketika kamu rindu kepadanya, untuk mengingatkan kamu akan dirinya." "Apa itu boleh bagi seorang biku?" tanya sang samenara dengan terkejut. "Tentu saja," kata sang Ajahn Chah. Barangkali para biku memahami soal percintaan setelah ini. Apa yang dikatakan oleh Ajahn Chah berikutnya memerlukan waktu yang lama untuk diterjemahkan. Sebab si penerjemah harus menghentikan tawa dan menenangkan dirinya dulu. Ajahn Chah bilang, si penerjemah berjuang menahan tawa untuk mengeluarkan kata-kata berikut, sembari menghapus air mata geli dari matanya. Ajahn Chah bilang, kamu harus minta si dia untuk mengirimkan sebotol tainya. Lalu, kapanpun kamu merasa kangen dengannya, kamu bisa mengambil dan membuka botol itu. Ya, itu kan sesuatu yang pribadi. Dan saat kita mengungkapkan cinta kepada pasangan kita, bukankah kita sering mengatakan bahwa kita mencintai segala sesuatu dari dirinya? Nasihat yang sama juga berlaku bagi seorang biarawati yang kangen pada cowoknya. Sudah saya katakan, jika Anda menginginkan fantasi asmara, minggat saja dari vihara kami. Cinta sejati. Masalah dalam percintaan dimulai saat buyarnya fantasi. Kekecewaan bisa sangat menyakiti kita. Pada cinta asmara,
kita tidak benar-benar mencintai pasangan kita. Kita hanya mencintai cara mereka yang membuat kita tersentuh. Yang kita cintai adalah sengatan yang kita rasakan dalam kehadiran mereka. Itulah sebabnya ketika mereka tak ada, kita merindukannya dan meminta dikirimi sebotol. Lihat cerita sebelumnya. Seperti sengatan lainnya, tak berapa lama ini pun akan berlalu. Cinta sejati adalah cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Kita hanya peduli kepada orang lain, kita berkata kepada mereka, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu, apapun yang kamu lakukan. Dan kita bersungguh-sungguh dengan perkataan itu, kita hanya ingin mereka bahagia. Cinta sejati itu langka. Banyak dari kita suka berpikir bahwa hubungan istimewa kita adalah cinta sejati, bukan cinta asmara. Berikut ini adalah sebuah tes untuk menilai cinta Anda, termasuk jenis yang mana. Pikirkanlah pasangan Anda. Bayangkan wajahnya di benak Anda. Kenanglah hari Anda bertemu dengannya dan saat-saat indah bersamanya. Sekarang, bayangkan Anda menerima sepucuk surat dari pasangan Anda. Surat itu memberitahukan Anda bahwa si dia telah jatuh hati kepada sahabat Anda, dan mereka telah pergi untuk hidup bersama. Bagaimana perasaan Anda? Jika cinta Anda adalah cinta sejati, Anda akan begitu tergetar bahwa pasangan Anda telah menemukan orang yang lebih baik dari diri Anda. Dan dia bahkan sekarang lebih berbahagia. Anda akan merasa gembira karena pasangan dan sahabat Anda dapat berbagi hidup bersama-sama. Anda akan sangat gembira karena mereka saling mencintai. Bukankah kebahagiaan pasangan adalah hal yang terpenting dalam cinta sejati Anda? Cinta sejati itu langka. Seorang ratu tengah melihat keluar dari jendela istananya ke arah Buddha yang sedang berjalan untuk menerima dana makanan di kota. Raja melihatnya dan menjadi cemburu terhadap kesetiaan sang ratu kepada sang petapa agung. Dia memarahi sang ratu dan menuntut untuk tahu siapa yang lebih dicintai sang ratu, Buddha atau suaminya. Sang ratu adalah pengikut Buddha yang setia. Tetapi pada saat itu, Anda harus sangat hati-hati jika suami Anda adalah seorang raja. Hilang kepala berarti hilang kepala betulan. Sang ratu ingin menjaga kepalanya tetap utuh. Maka dia menjawab dengan kejujuran yang tak terbantahkan. Saya mencintai diri saya lebih dari Anda semua.